Halo para pencari cuan, bertemu lagi bersama belajar gratis bersama-sama hari ini. Kita akan belajar mengenai yang namanya reversal pattern. Nah, reversal pattern ini adalah pola dari chart, dari candlestick gitu ya, yang rekan-rekan bisa perhatikan untuk menebak bahwa ini ada kemungkinan besar terjadi pembalikan arah. Pembalikan arah seperti apa? Kalau misalnya sedang downtrend, maka dia akan kembali ke uptrend. Lalu pada saat uptrend, hati-hati kalau dia membentuk pola ini, maka ada kemungkinan besar dia downtrend. Nah, kita lihat dulu beberapa note seperti ini. Pola ini pola menunjukkan pembalikan arah tren pasti. Yang kedua adalah pada saat terjadi breakout gitu atau breakdown ke bawah atau ke atas gitu ya. Hati-hati, masih ada kemungkinan yang namanya false break. Kalau misalnya false break, jadi pada saat dia downtrend gitu ya, lalu membentuk wedges atau broadening triangle gitu ya, dan dia breakout gitu ya, menembus, wah dia akan menuju ke atas nih. Hati-hati, masih ada yang namanya false break. Bisa karena isu, bisa karena ada berbagai macam hal lah, bisa red issue dan biasanya lebih karena berita. Maka dia akan kembali lagi melanjutkan trennya. Jadi hanya 1-2 candlestick aja balik lagi. Jadi pastikan kalau rekan-rekan ingin mengecek, pastikan dia terjadi pattern yang ditembus, lalu selanjutnya ada retest gitu ya. Kalau ada retest itu ada hal yang positif bahwa dia mantul lagi dari resist terakhir atau support terakhir dan dia menuju ke arah breakout selanjutnya gitu ya, menuju ke arah breakout, menuju ke arah tren yang berlawanan. Nah, sebagai notes adalah kalau rekan-rekan memperhatikan pola-pola seperti ini, jangan perhatikan di saham-saham lapis 3 atau gorengan. Kalau lapis 2 masih mungkin terjadi, tetapi perhatikan juga kalau misalnya saham tersebut dimainin bandar dan tidak ada polanya. Kalau terjadi rekan-rekan bermain di saham seperti itu, percuma gitu ya. Pola-pola seperti ini tidak akan terjadi. Pola-pola ini terjadi sebenarnya karena adanya pasar yang sehat. Terjadi di saham-saham big caps itu yang namanya buy and demand itu bisa dikatakan stabil dan saking sama kuatnya maka terjadi pola gitu. Jadi rekan-rekan jangan terlalu terpaku juga dengan pola-pola ini karena tingkat akurasinya hanya 70% sampai 80%. Walaupun ada beberapa sumber mengatakan wah 90%, tetapi hati-hati yang namanya pattern itu masih bisa salah. Kita mulai dari pattern-patternnya. Untuk pattern yang bearish ya, bearish itu intinya adalah terjadi pada saat uptrend. Oke? Apabila menyempit atau melebar gitu ya, menyempit atau melebar, ada kemungkinan dia akan turun. Logikanya sih sederhana ya pasti. Karena yang namanya resisten gitu, saham naik terus pasti ada turunnya. Karena rekan-rekan ingat hukum dari Dow teori ada higher high, higher low, higher low. Dan ini sebenarnya terjadi di sebuah tren jangka panjang. Nah, ini yang namanya rising wedge atau expanding triangle ini biasanya terjadi pada saat di tren time frame yang lebih kecil, misalnya 4 jam atau harian gitu, atau 15 menit gitu, atau 1 jam. Dan itu akan mempengaruhi tren besarnya. Kalau misalnya ternyata di 1 hari, maka dia akan mempengaruhi tren weekly-nya atau tren monthly-nya, seperti itu. Yang selanjutnya rekan-rekan harus perhatikan banget adalah ini. Pada saat dia menuju ke arah ke bawah gitu, posisi sahamnya adalah downtrend, menyempit atau membesar itu pasti ada kemungkinan 80% gitu ya, untuk mantul ke atas. Iya pasti dong. Saham di mana dia mantul, dia semakin mengerucut ke bawah atau semakin besar ke bawah sampai di support tertentu maka dia akan mantul. Oke? Nah, rekan-rekan pasti bingung cara membedakan dengan bilateral nih, bilateral yang sebelumnya. Salah satu cirinya adalah begini. Pastikan dia satu arah. Oke? Pastikan dia satu arah. Kalau bilateral itu triangle itu ada yang namanya garis support yang menahan atau garis resisten yang menahan. Jadi dia ada flatnya. Itu triangle. Kalau symmetrical
yang namanya simetrikal itu pasti ada garis tengahnya. Jadi dia tidak ada kecenderungan ke atas atau tidak ada cenderung ke bawah. Berarti yang namanya adalah sideways gitu. Ini adalah arah uptrend, ini adalah downtrend. Dan yang di sebelah kanan ini adalah sideways. Kalau misalnya rekan-rekan memperhatikan saham mengecil ini, tetap ini sideways. Ini adalah sideways. Jadi, kalau sideways, masih ada kemungkinan uptrend, masih ada downtrend. Rekan-rekan lebih baik hindari. Kalau misalnya downtrend, nah rekan-rekan bisa pantau terus. Nanti dia nembus dari garis trendline resistennya, maka dia akan melanjutkan ke arah uptrend. Oke? Capek selling gitu intinya. Mari kita lanjut ke prakteknya. Nah, sekarang kita lihat dari patternnya ICBP nih. Saya sudah menggambar beberapa pattern yang menunjukkan pembalikan arah. Tetapi secara garis besar, sebenarnya ICBP ini sedang downtrend sekali. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan, di sini ada channel. Kalau channel itu biasanya sejajar dan tidak membentuk broadening atau wedge gitu ya, wedges. Nah, kalau di sini adalah wedges, dia menembus. Tapi sesuai dengan teori tadi bahwa walaupun nembus, hati-hati. Kalau misalnya ternyata dia retest dan malah turun lagi, berarti dia tidak terjadi pembalikan arah gitu kan. Rekan-rekan bisa perhatikan di ICBP ini, walaupun dia breakout, dia masih melanjutkan pembalikan arah. Ini terjadi breakout, kita tunggu lagi seperti apa. Nah, kalau di sini rekan-rekan juga bisa perhatikan, di sini juga ada wedges ke atas gitu ya. Oh, berarti nanti dia akan kembali ke bawah. Ternyata tidak. Ternyata dia mantul malah ke atas. Ayo. Jadi masih ada kemungkinan salah. Lalu kita perhatikan di sini. Nah, BBCA ini lumayan. Di sini channel dan dia breakout tapi malah sideways. Nah, kalau di sini ada sebuah wedges ke atas dan kalau ini adalah patternnya valid. Karena setelah wedges ini ditembus gitu breakdown ke bawah, dia malah terus ke bawah. Nah, kalau di sini terjadi sebuah wedges juga. Nah, kalau rekan-rekan ingin lebih nyaman, rekan-rekan bisa zoom lagi lalu sesuaikan lagi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kan broadening wedge gitu ya. Nembus, tetapi dia malah sideways. Lalu di sini juga ada wedges. Pada saat ditembus, apakah dia turun ke bawah? Dia turun ke bawah. Kalau di sini ada falling wedge gitu ya. Descending wedge gitu. Nah, falling wedge ini setelah ditembus dia malah naik terus. Oke? Jadi masih ada kemungkinan salah. Hati-hati. Lalu kita perhatikan di sini ada falling wedge dan dia naik, tapi ternyata hanya sebentar doang, tapi dia turun lagi. Ini di BBRI. Nah, di sini ada sebuah channel saja. Kalau rekan-rekan ingin perhatikan apakah dia channel atau bentuk segitiga tertentu, ternyata tidak. Di sini adalah sebuah channel. Tembus dia naik. Nah, kalau di sini ada falling wedge lagi, falling wedge yang cukup bagus dan dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sebagai target, rekan-rekan bisa ambil targetnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya di ASII ini. Kalau rekan-rekan perhatikan di sini juga terjadi broadening triangle. Broadening triangle ditembus, dia malah naik lagi. Di sini ada broadening triangle lagi, tapi entah kapan ditembusnya. Lalu di sini ada bilateral. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan di sini ada sebuah simetri. Sebuah simetri walaupun dia, Pak ini turun, tidak juga, dia masih bisa naik. Nah, di sini ada sebuah triangle juga. Ini sebuah garis lurus dan ini menuju ke atas. Jadi belum tentu ke bawah, sebenarnya masih bisa ke atas gitu ya. Lalu ini sebuah channel dan selanjutnya ini adalah ascending wedge. Nah, kalian bisa perhatikan. Setelah ascending wedge dia tembus, dia retest, dia malah sideways. Jadi masih ada kemungkinan gagal gitu ya. Lalu bagaimana dengan ini? Ini adalah falling wedge gitu ya. Nah, ditembus.
Setelah ditembus ternyata dia sideways. Oke? Jadi jangan terlalu terpaku dengan pola. Kalau misalnya rekan-rekan terlalu terpaku dengan pola, nanti terlalu percaya diri dan akhirnya salah. Kita lanjut ke ini. Nah, kita sesuaikan lagi. Kalau rekan-rekan perhatikan, ini juga broadening triangle. Ternyata dia malah sideways. Ini ada sebuah channel dan ternyata gagal gitu ya. Kalau rekan-rekan coba sambungkan ini, berarti apa? Ini adalah sebuah triangle besar gitu ya. Tidak kemana-mana, tidak kepastian bahwa dia akan turun atau ke bawah, tetapi di sini dia malah naik. Berarti itulah sideways TLKM. Nah, TLKM ini menarik, dia membuat broadening triangle dan dia nembus. Tetapi setelah nembus dia malah sideways lagi. Hati-hati. Di sini di pola terakhir dia membentuk broadening wedge lagi. Apakah dia akan naik terus? Kita tunggu saja. Lalu di sini kalau rekan-rekan perhatikan ada falling wedge dan ditembus. Wah, dia malah naik tinggi banget. Ini cukup oke. Di sini juga ada channel, tapi lebih ke broadening triangle ya. Nah, walaupun sudah mencoba ditembus, ternyata tidak tembus, dia malah nembus ke bawah. Jadi hati-hati kalau misalnya ternyata dia menembus supportnya, trendline supportnya, ya berarti ada kemungkinan dia malah menuju ke bawah gitu, bukan ke atas. Kalau rekan-rekan ingin memastikan dia tembus, pastikan menembus resistannya ya, bukan menembus supportnya. Kalau misalnya seperti ini, rekan-rekan bisa perhatikan, wah ini menuju ke atas nih, menuju ke atas nanti akan dibanding ke bawah. Ternyata tidak. Dia masih sideways gitu ya ternyata ya. Dan turunnya di sini. Di sini ada sideways lagi. Di sini ada sideways lagi dan bentuknya segitiga kalau di sini. Jadi itulah contoh-contohnya kalau rekan-rekan ingin coba pelajari, kembali lagi membutuhkan banyak waktu dan pengalaman untuk mengecek. Kita bisa mencoba trennya, tapi yang penting adalah breakout. Kalau misalnya rekan-rekan disarankan kita pengen naik ya, kalau pengen naik berarti yang harus di breakout adalah tren resistennya. Kalau tren resistennya ditembus, maka kita berharap dia retest dulu, dan setelah retest dia tidak balik lagi ke trennya, dia malah naik terus ke atas. Nah, itu berarti sudah confirm. Hati-hati, rekan-rekan harus terus latihan. Rekan-rekan sekarang tugasnya adalah mencoba di chart atau saham yang sedang rekan-rekan pegang. Kira-kira rekan-rekan seperti ini, rekan-rekan coba pilih sahamnya, lalu tentukan ke arah mana dia akan terjadi gitu ya. Dan kalau misalnya rekan-rekan sudah mencoba dan wah ini kayaknya dia akan naik ke atas nih dan terjadi secara benar, maka rekan-rekan sudah lumayan jago. Terus berlatih, tetap fokus, tetap pasang stop loss. Semoga cuan buat kita semua. Sampai ketemu minggu depan.